Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang risk assessment yang kedua. Resiko audit. Resiko audit adalah resiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan yang diungkapkan memiliki salah saji material. Tahap pertama dalam penilaian resiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling beresiko salah saji material atau resiko bawaan. Tahap kedua dalam penilaian resiko audit melibatkan pemahaman tentang sistem klien, pengendalian internal atau resiko pengendalian. Yang ketiga, merencanakan untuk melakukan pengujian rinci dari setiap akun yang teridentifikasi sejauh ini ditentukan perlu. Selanjutnya, model resiko audit dan komponen. Resiko audit adalah fungsi dari resiko salah saji material dan resiko deteksi. Resiko salah saji material pada tingkat asersi bersifat inherent resiko dan resiko pengendalian. Resiko inherent adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Komponen dari model resiko audit adalah resiko bawaan dan resiko kontrol, di mana resiko klien dan ada secara terpisah dari audit atas laporan keuangan. Resiko deteksi adalah resiko yang diuji oleh auditor. Prosedur tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material jika ada. Resiko audit dapat disajikan dalam model yang menunjukkan hubungan antar komponennya, di mana F merupakan fungsi dari audit resiko sama dengan fungsi inherent resiko, control risk, dan detection risk. Contohnya adalah klien resiko tinggi. Auditor akan merencanakan dan melaksanakan audit mereka untuk menahan resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Jika resiko inherent dan kontrol tinggi, auditor akan menetapkan deteksi rendah untuk dipertahankan resiko audit yang rendah. Sebaliknya, di klien resiko rendah, jika resiko inherent dan resiko pengendalian rendah, auditor dapat menetapkan resiko deteksi tinggi. Cara lain untuk melihat resiko audit adalah dengan menyoroti peran resiko deteksi, yang merupakan elemen itu auditor dapat berubah sebagai tanggapan atas resiko salah saji material klien mereka. Detection risk sama dengan audit risk per risk of material misassessment. Selanjutnya adalah materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam keuangan laporan dan catatan laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada pengambilan keputusan proses pengguna laporan keuangan. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian resiko dari setiap audit. Selanjutnya ada material kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat dan besarannya. Yang pertama adalah material kualitatif. Adalah barang yang dianggap material karena sifatnya. Faktornya jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk sebuah selain besarannya. Yang kedua adalah material kuantitatif. Adalah suatu item yang dipertimbangkan material karena besarnya. Faktornya jika melebihi materialitas awal auditor penilaian. Mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Yang kedua, saat memilih file dasar yang sesuai, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Dasar manapun yang digunakan, ada persentase di atas item mana yang dianggap jelas material, persentase di bawah item yang dianggap tidak material, dan kisaran di tengahnya yang merupakan masalah pertimbangan profesional auditor. Yang ketiga, ketika menetapkan tingkat materialitas perencanaan yang lebih rendah,
Auditor akan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang perlu dikumpulkan selama sisa audit. Selanjutnya adalah strategi audit. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian resiko, yaitu penilaian keseluruhan mereka atas resiko salah saji material. Berikut adalah contoh dari klien beresiko tinggi. Tabel ini menunjukkan ketika risiko inherent atau bawaan dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya. Untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima level rendah. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor akan mengadopsi sebagian besar substantif pendekatan. Selanjutnya adalah contoh dari klien risiko rendah. Tabel berikut menjelaskan, ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya, auditor pada umumnya akan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien, karena mereka berencana untuk mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah saji material. Auditor tidak pernah dapat sepenuhnya mengandalkan sistem kontrol internal klien dan akan selalu melakukan beberapa prosedur substantif untuk mengumpulkan bukti independen mengenai angka yang muncul dalam laporan keuangan klien mereka. Dalam praktiknya, strategi audit dikembangkan untuk setiap resiko yang teridentifikasi pada tingkat asersi. Faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi risiko sebelum mengembangkan strategi audit mencakup pertimbangan ekonomis dan lingkungan peraturan tempat klien beroperasi, proses bisnis, aktivitas klien, dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk dipantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya, memberikan wawasan kepada auditor ke dalam akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya, dan akun mana saja yang berpotensi beresiko salah saji material. Profitabilitas adalah umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing. Ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Rasio harga pendapatan menunjukkan seberapa banyak pemegang saham bersedia membayar per dolar penghasilan. Laba per saham mencerminkan laba atas setiap saham yang ditempatkan. Penghasilan kas per saham menunjukkan kapasitas arus kas perusahaan untuk setiap saham yang diterbitkan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren mereka sendiri untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis ini disebut sebagai prosedur analitik. Prosedur analitis. Prosedur ini mendefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, analitis prosedur digunakan untuk membantu proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk mengestimasi saldo akun. Pada tahap peninjauan akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor klien mereka. Prosedur analitis mencakup perbandingan sederhana, tren analisis, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan ekspektasi mereka,
pemahaman mereka tentang klien, dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Selanjutnya adalah analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan, faktor ekonomi secara luas seperti resesi, yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Sebuah tren analisis memungkinkan auditor untuk menilai pergerakan dalam akun dari waktu ke waktu dan menentukan apakah tren yang mendasari ditemukan melalui jenis analisis ini, sesuai dengan pemahaman mereka tentang klien dan aktivitas selama periode yang sedang ditinjau. Analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam apresiasi atas kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis ini dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Ada beberapa rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Terdiri dari margin laba kotor, di mana laba kotor dibagi penjualan bersih, menunjukkan apakah penjualan barang memiliki markup yang cukup atas barang yang dijual untuk membayar barang lain biaya. Yang kedua adalah margin laba. Laba per penjualan bersih menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua operasi biaya. Return of asset atau ROE, di mana laba dibagi rata-rata aset, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari rata-rata investasi dalam total aset. Yang terakhir, pengembalian ekuitas pemegang saham atau ROI. Laba per rata-rata ekuitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Auditor akan membuat perbandingan antara tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi tren profitabilitas klien mereka. Perbandingan juga akan dilakukan dengan hasil yang dianggarkan dengan pesaing. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Ini termasuk rasio lancar dan pengujian aset atau cepat. Persediaan dan perputaran piutang digunakan sebagai rasio likuiditas sekaligus indikator efisiensi manajerial dan aktivitas klien. Ada beberapa jenis rasio dari rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar, di mana aset lancar dibagi kewajiban lancar, menunjukkan seberapa baik aset lancar menutupi kewajiban lancar. Hal ini akan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengubah persediaan dan piutangnya menjadi kas secara tepat waktu. Yang kedua, rasio uji asam atau rasio cepat, di mana kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang dibagi liabilitas lancar, menunjukkan seberapa baik aset cair atau tunai atau hampir tunai menutupi kewajiban lancar. Aset liquid termasuk uang tunai, investasi, dan piutang jangka pendek. Perputaran persediaan, di mana HPP dibagi rata-rata persediaan, mengukur berapa kali perusahaan menjual persediaannya dalam setahun. Seorang auditor akan melihat tren dalam rasio ini untuk menentukan apakah persediaan dibalik lebih banyak atau lebih sedikit seiring dari tahun ke tahun. Yang terakhir adalah perputaran piutang, di mana penjualan kredit dibagi rata-rata bersih, mengukur berapa kali dalam setahun perusahaan mengumpulkan kas dari debitur. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama ada rasio hutang terhadap ekuitas, di mana kewajiban dibagi ekuitas, menunjukkan proporsi relatif dari total aset yang didanai oleh hutang relatif untuk ekuitas.
Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan resiko bahwa klien tidak akan dapat memenuhi pembayaran bunga kepada peminjam saat jatuh tempo. Yang kedua, bunga waktu yang diperoleh, EBIT dibagi beban bunga. Mengukur kemampuan pendapatan untuk menutupi pembayaran bunga. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa klien mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi pembayaran bunganya kepada pemberi pinjaman jika tidak ada bukti bahwa klien memiliki kapasitas untuk membayar hutangnya. Selanjutnya adalah prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci atas data klien. Mereka dapat digunakan untuk melakukan yang pertama adalah analisis multidimensi, melibatkan pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Yang kedua, ringkasan entry jurnal, memberikan ikhtisar transaksi yang ringkas. Ringkasan bisa bersiap menggunakan berbagai kriteria. Yang ketiga, laporan validasi, dapat digunakan untuk melaporkan validitas data klien. Yang keempat, laporan yang dihasilkan kriteria adalah ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Laporan ini digunakan untuk membantu auditor mengelola sejumlah besar informasi dan data disimpan di file komputer klien. Yang kelima, analisis deret waktu. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien. Yang terakhir, analisis regresi. Dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data atau variabel. Analisis ini melibatkan pertimbangan hubungan antara variabel dependen seperti penjualan dan berbagai variabel independen seperti biaya penjualan, pembelian, dan biaya iklan. Analisis ini memberikan ukuran statistik hubungan antar data. Selanjutnya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan pada catatan klien tidak dapat diandalkan. Selama fase penilaian risiko, auditor perlu melakukan anualisasi item pendapatan dan beban. Ketika membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan, auditor akan mempertimbangkan keandalan dari anggaran. Ini dapat dinilai dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual untuk tahun-tahun sebelumnya. Saat membandingkan klien dengan data industri, perhatian harus diberikan. Jika klien secara signifikan lebih kecil atau lebih besar dari kebanyakan perusahaan dalam industrinya, perbandingan mungkin tidak valid. Jika klien memiliki hasil yang sangat berbeda dan rasio rata-rata industri, mungkin ada masalah dengan data industri daripada dengan data klien. Setelah melakukan prosedur analitis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Ini termasuk fluktuasi di mana tidak ada yang diharapkan dan tidak ada fluktuasi di mana mereka diharapkan. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata dan pemahaman materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.